Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua DKP HKTI Kabupaten Seram bagian Timur. Yang saya hormati para pengurus HKTI DKP HKTI Kabupaten Seram bagian Timur yang hadir pada kesempatan ini. Yang saya hormati Ketua Panitia dan seluruh panitia yang memekarsai kegiatan yang sungguh sangat luar biasa, walaupun kita melihat biasa, tapi insya Allah dengan adanya kegiatan ini insya Allah ke depan kita bisa merubah tatanan pertanian di Kabupaten Seram. Dan saya banggakan dan saya cintai para Ketua Gapoktan, Gabungan Kelompok Tani, Ketua-Ketua Kelompok Tani, Kecamatan Bula Barat, pada sektor baik itu sektor peternakan, perkebunan, pangan, hortikultura maupun SDM penyuluh pertanian. Dan yang saya banggakan para teman-teman media yang mungkin sempat hadir pada kesempatan ini, yang sungguh saya hormati. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan hidayah sehingga pada kesempatan ini kita diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan kita hadir di tempat ini dalam rangka mengikuti salah satu kegiatan, yaitu dialog publik dengan tema. Terlepas dari ini nanti coba kita diskusi lagi kira-kira formatnya seperti apa. Nah, mungkin dari hasil diskusi itu kita muatkan dalam sebuah program yang nantinya mungkin saya bisa memperjuangkan di perencanaan berbeda barangkali, sehingga saya berpikir bahwa kalau memang kami dari dinas pertanian ini kalau berjalan sendiri memang tidak bisa. Makanya tadi saya sampaikan bahwa perlu adanya kolaborasi dan sinergitas dari teman-teman sekalian. Oleh itu mungkin kita dengan semangat muda milenial yang ada ini coba kita duduk bersama, kantor duduk alas tiga kalau kira-kira mungkin ya tadi disampaikan ada kendala-kendala neko-neko petani saat ini. Mungkin kami dari Dinas Pertanian belum sempat mendengar atau melihat secara langsung, walaupun kami sudah di dalam birokrasi pemerintahan sudah begitu, mulai dari SPT jadi sampai saat ini, tapi mungkin ada kendala-kendala. Ya mungkin teman-teman HKTI ini, Pak Ketua dan teman-teman pengurus semua mungkin memberikan sumbangsi kepada kita. Kira-kira apa yang perlu kita kembangkan di Kabupaten Seram Timur. Intinya adalah bagaimana atau memajukan selain daripada pembangunan pertanian dan bagaimana kita merubah tatanan hidup khususnya di petani di Kabupaten Seram bagian Timur. Itu yang perlu kita harapkan. Oleh itu mungkin pada kesempatan ini nanti Pak Ketua, sekali lagi nanti kita coba diskusi, kita kolaborasi, atau mungkin bikin dari Kecamatan Bula Barat yang ditetapkan sebagai salah satu kecamatan lumbung pangan di Kabupaten Seram bagian Timur untuk khususnya komoditi pajale, padi, jagung dan kedelai. Nah, mungkin dari sana dari aspek baik itu mulai dari sistem budidayanya ataupun sampai dari sistem pasarnya. Nah, mungkin ini juga salah satu hal yang sangat penting barangkali. Saya pikir yang kendala saat ini di Kecamatan Bula Barat terkait dengan persoalan sarana prasarana penunjang, baik itu saluran irigasi maupun alat mesin pertanian yang sistem mekanisasi. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Seram bagian Timur, yang kami hormati Bapak Ibu Penyuluh Pertanian Kabupaten Seram bagian Timur, yang saya hormati teman-teman pengurus HKTI Kabupaten Seram bagian Timur, yang saya hormati teman-teman pengurus DPC HKTI Kecamatan Bula Barat, Kecamatan Bula, Bapak Ibu pimpinan kelompok tani yang kami hormati pada kesempatan ini, dan para undangan sekalian yang sungguh kami banggakan. Pertama, patutlah kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah karena pada kesempatan ini kita diberikan kesehatan, diberikan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan dialog publik yang disertai juga dengan salah sehat. Tentunya ini menjadi momentum yang sangat penting buat kita, menjadi kesempatan yang sangat bernilai buat kita, terutama untuk petani. Sebelum saya lanjut dengan sambutan, saya akan bacakan pantun
ada pantun saya siapkan. Asik. Izin Pak Kadis. Jadi setiap bait nanti teman-teman bilang cakep. Bisa? Bisa. Oke. Malam-malam melihat bintang. Cakep. Badan dingin terasa gemetaran. Lahan pertanian luas terbentang. Moga bisa beri kesejahteraan. Takbir. Satu lagi ya. Tambah lagi. Ini musik kacamata bukan? Baju selendang beli di kota. Siap. Museum seni ada di Italia. Siap. Walau dipandang sebelah mata, profesi petani amatlah mulia. Bapak Ibu, alhamdulillah syukur sepanjang HKTI SBT diamanahi kepada saya di tahun 2022 sampai hari ini, itu saya sering berkoordinasi terus dengan Dinas Pertanian. Yang sering saya ketemu itu Pak Kadis. Jadi Pak Kadis ini yang selalu memberikan apresiasi kepada petani dan juga secara kelembagaan kepada HKTI. Kita berikan apresiasi. Jadi saya tahu persis beliau untuk sampai ke titik ini sebagai kepala dinas itu bukan proses yang instan. Saya pelajari biografi beliau. Memang dari SMP itu beliau sudah cinta sama pertanian sejak sekolah dulu. Bahkan beliau lanjut sekolah kejuruan pertanian, kuliah pertanian. Jadi tidak salah hari ini beliau diberikan amanah sebagai kepala dinas. Maka kami berharap dengan kemampuan capability beliau, pertanian di SBT dapat tumbuh dan berkembang. Jadi teman-teman, Bapak Ibu sekalian, sejauh ini kita memiliki kesamaan dalam perjuangan. HKTI memiliki tanggung jawab penuh terhadap masa depan petani dan pertanian, terutama untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Terlepas dari tanggung jawab itu, kita juga punya keterbatasan, sehingga itu kita membutuhkan banyak kemitraan, terutama dengan pemerintah daerah. Maka pada hari ini kami diminta kesempatan waktu oleh Dinas Pertanian yang memang ansih berbicara tentang bagaimana kemajuan dunia pertanian di SBT untuk sama-sama kita bicarakan terkait dengan masalah petani di SBT. Saya melihat ada di beberapa tempat Pak Kadis, mungkin Gatong perlu mengaca bahwa secara jujur petani kita di SBT itu bergerak sangat lambat. Bisa diukur dengan kualitas produksi pertanian kita. Itu yang pertama. Yang kedua, tingkat kesejahteraan petani kita. Itu yang menjadi masalah serius. Sehingga itu HKTI dan juga Dinas Pertanian maupun kelembagaan yang lain yang memiliki fokus terhadap kemajuan pertanian, sama-sama kita pikirkan masalah ini. Di sisi yang lain, ini menjadi satu hal yang ironis. Kita punya cukup lahan pertanian untuk bisa dikembangkan, dan itu menurut data BPS ada 1.200 hektar lahan produktif yang bisa kita kembangkan untuk meningkatkan kualitas pertanian kita di SBT. Namun pada faktanya itu baru 2.500 sekian hektar yang dimanfaatkan. Data itu tercatat sebelum kita kena pandemi COVID, Pak Kadis. Itu sebelum 2021 sampai 2023 sudah bisa dipastikan bahwa kualitas petani kita menurun karena produksi juga, karena banyak petani yang harus terseok-seok dalam masalah pendanaan dan mereka punya keterbatasan modal untuk pengembangan lokasi pertanian. Kami sering berdiskusi dengan kelompok-kelompok tani yang memang titik fokus kita adalah teman-teman petani di Pulau Barat. Banyak hal masalah yang mereka sampaikan, sehingga masalah-masalah ini saya sampaikan kepada mereka. Saya akan siapkan momen yang pas sehingga kalian bisa sampaikan secara langsung ke Dinas Pertanian atau ke pihak yang bisa mengambil kebijakan untuk menyelesaikan permasalahan petani. Jadi secara umum Pak Kadis, masalah yang sering kita temukan adalah bagaimana pengembangan lahan pertanian.
mereka sangat kerepotan karena lebih banyak mengandalkan fisik. Jadi kalau kita mau maju untuk sektor ini, paling tidak ada modernisasi dalam dunia pertanian. Peralatan kita harus lebih modern. Karena untuk mengandalkan tenaga dengan berharap bahwa produksi harus tinggi, itu mustahil. Kita sudah kalah jauh dengan tempat lain yang pengembangan pertaniannya sudah menggunakan teknologi. Ini sisi lemah kita. Yang kedua, ini yang sering kita upayakan untuk legalitas atau sertifikasi lahan yang dimiliki oleh petani. Karena untuk menjawab kebutuhan, petani juga harus diberikan kepastian terhadap kepemilikan lahan. Ini menjadi catatan dan tanggung jawab kita bersama untuk suarakan. Dan mungkin tahun ini sesuai dengan hasil rapat beberapa kali keterlibatan pertanian juga di dalam dengan pertanahan, Gula Barat itu menjadi target objek reforma agraria. Ada sekitar 1.800 torak yang disiapkan untuk Gula Barat kali ini. Itu hasil dari itu yang patut kita berikan apresiasi sehingga petani di Gula Barat itu diberikan kepastian atas kepemilikan lahan, sehingga mereka ketika bercocok tanam, mereka pastikan bahwa tanah yang mereka miliki itu tidak terganggu dengan masalah hak kepemilikan atau hak pengolahan terhadap tanah yang ada. Lalu masalah yang berikut, masalah terkait dengan ketersediaan bibit dan pupuk. Karena tanah yang diolah terus-menerus itu